warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua kelas 4A, kelas 4B, dan kelas 4C. Hari ini adalah pertemuan pertama kita pembelajaran daring pendidikan agama Islam. Anak ibu semua, untuk pertemuan pertama kita langsung saja bahwa kita hari ini belajar tentang Al-Quran surah Al-Falaq. Anak ibu tentu sudah tahu isi dari surah Al-Falaq itu sendiri. Di antaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahu adzim. Anak ibu semuanya, di dalam Al-Quran surat Al-Falaq ini dalam urutannya adalah ayat surah yang ke-113. Itu dalam urutan Al-Quran. Sementara itu surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Ayat pertama adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat kedua min syarri ma khalaq. Ayat ketiga wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat keempat wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan ayat yang kelima atau ayat terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Falaq ini Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah di Madinah atau disebut dengan surah Madaniyah. Semua ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah disebut Makkiyah atau surah yang turun di Mekah, dan surah yang di Madinah disebut surah Madaniyah. Hal ini tentunya anak ibu sudah mengetahuinya ketika kita masih di kelas 1. Dulu kita sudah belajar. Oke anak ibu, di dalam surah Al-Falaq ini kita menemukan beberapa hukum tajwid. Dalam surah Al-Falaq ini kita menemukan beberapa hukum tajwid. Hukum tajwid yang pertama adalah kita menemukan namanya nun sukun atau nun mati. Nun sukun atau nun mati ini kita ketemukan pada wa min syarri. Kita lihat dalam pembelajaran kita adalah nun mati bertemu nih min syarri. Nun mati bertemu dengan shin, ini hukum tajwid atau hukum nun. Yang kita pelajari hari ini. Ini disebut dengan ikhfa. Ikhfa. Hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa ini dibaca samar atau di antara jelas dan dengung. Jadi anak ibu ketika membaca hukum tajwid ikhfa, cara membacanya min, bukan min tapi min, itu samar. Tapi jelas. Min syarri, nun mati bertemu dengan shin. Itu hukum tajwid ikhfa. Kemudian dalam surah Al-Falaq, hukum tajwid yang kita ketemukan adalah izhar khalqi. Izhar khalqi ini adalah apabila ada tanwin atau kasroh bertemu dengan huruf alif. Tanwin atau kasroh bertemu dengan huruf alif. Di sini kita ketemukan wasikin iza. Nih anak ibu ya, ini tanwin atau huruf kasroh tain. Ini tanwin bertemu dengan huruf alif. Ini disebut izhar khalqi. Izhar khalqi. Cara membacanya harus jelas anak ibu ya. Ghasiqin. Qafnya dibaca kasrotain atau tanwin. Ghasiqin iza. Iza. Artinya adalah jelas dibaca. Inilah namanya disebut izhar khalqi. Adapun hukum tajwid yang ketiga di dalam surah Al-Falaq adalah salah satunya kasroh bertemu dengan huruf alif yang disebut izhar khalqi juga. Di sini ada 2 hukum izhar khalqi. Di mana nak? Wasikin iza hasad. Wasikin iza hasad. Di mana nak itu? Ada wasikin iza waqaf. Di mana ada wasikin iza hasad? Wasikin iza, ini dia. Tanwin bertemu dengan nih. Wasikin iza hasad. Masih. Jadi di dalam huruf
Huruf izhar khalqi itu apabila ada tanwin bertemu dengan alif, fokusnya adalah tanwin bertemu dengan alif, maka hukumnya masih izhar khalqi. Oke anak ibu semua, ketika kita membaca Al-Quran, kita mungkin sudah belajar di kelas 1 beberapa huruf hijaiyah, kemudian kelas 2, kelas 3 kajian kita adalah tidak jauh-jauh dari hukum tajwid. Kenapa nak? Ketika kita membaca Al-Quran maka diwajibkan kita membaca dengan jelas maksudnya, hurufnya, dan hukum tajwidnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum izhar dan hukum ikhfa. Nah, di mana letak huruf ikhfa-nya kita menemukan? Kita masih ingat dulu pelajaran kita adalah huruf ikhfa itu ada 15. Ya, sif, ja, sana, kamsa, dan taibun itu sudah kita pelajari. Dan ini ada hurufnya ada 6. Jadi anak ibu, untuk kajian hari ini, ketika kita mempelajari surah Al-Falaq, yang perlu kita ingat adalah ketika kita membacanya, hendaklah kita membaca dengan benar secara makhrajul huruf atau tepat keluarnya huruf, kemudian hukum tajwidnya. Bukan asal kita membaca. Mungkin ada beberapa kita menghafal dengan surah Al-Falaq, tetapi tidak memperhatikan hukum bacaan surah atau ayat tersebut. Sehingga ketika kita membaca ayat dalam Al-Quran, apabila kita salah mengucapkan hurufnya akan berubah artinya. Contoh anak ibu semua, ketika kita berbicara tentang bahasa, makanya anak ibu semua jangan pernah dibiasakan membaca Al-Quran dengan huruf Latin. Kenapa nak? Di dalam huruf Latin ada kata kalbu. Penulisan huruf Latin kalbu. Anak ibu, ketika di bahasa Arab kan, ini bacanya kalbu, yang ini bacanya kalbu. Dua arti berbeda anak ibu. Ketika kalbu dan kalbu anak ibu bacakan dalam tulisan Latin, anak ibu akan merubah arti. Karena ibu yakin, ketika kalian membaca ini, di bawahnya ini bacanya tetap kalbu kalian baca. Tahukah anak ibu artinya? Yang di atas artinya anjing, yang di bawah artinya hati. Jadi anak ibu, ketika anak ibu salah membacakan makhraj huruf dalam Al-Quran akan merubah arti. Jadi anak ibu semua, untuk pembelajaran hari ini, ibu berharap anak ibu memahami ini. Untuk tugas selanjutnya adalah anak ibu semuanya cari hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Falaq. Di mana letak hukum izhar? Di mana letak hukum ikhfa? Lalu anak ibu cari ada berapa hukum ikhfa dalam surah Al-Falaq dan ada berapa hukum izhar khalqi dalam surah Al-Falaq. Ibu ulangi, ada berapa hukum ikhfa dalam surah Al-Falaq dan ada berapa hukum izhar dalam surah Al-Falaq. Anak ibu tulis dulu ayatnya. Surah Al-Falaq ini anak ibu tulis dulu, lalu anak ibu buat keterangan di bawahnya. Mana saja? Contohnya, misalnya anak ibu menemukan ikhfa hakiki, non mati bertemu dengan shin. Anak ibu tinggal menulis di bawahnya atau dilingkari saja. Seperti ini, anak ibu buat keterangan di samping. Ikhfa. Paham anak ibu semua? Mohon kerjasama Bapak Ibu paguyuban agar bisa membimbing anak-anak kita. Seperti apa bentuknya, seperti hukum izhar dan seperti apa bentuk hukum ikhfa hakiki. Demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.